Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, semuanya udah pada kenal ibu kan? Belum. Jadi perkenalkan, nama Ibu Fitriyanti, bisa kalian panggil dengan Bu Fitri. Nah, jadi di sini ibu menggantikan Ibu Juleha yang kebetulan beliau sedang sakit. Mari kita doakan agar beliau cepat sembuh ya. Amin. Nah, pertama sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong dipimpin dulu doanya satu orang yang laki-laki. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Ibu kan belum kenal nama kalian, mungkin bisa ibu lihat dari absen ya. Absennya mana anak-anak? Ibu nggak ada absen di sini. Baik ya, ibu absen. Jenika Zahara Hadir Bu. Munira Rizkia Hadir Bu. Wisnu Vitaria Hadir Bu. Cutri Viola Hadir Bu. Maulidia Hadir Bu. ada semua ya. Hadir Bu. Siapa yang Alhamdulillah. Nah, baik, kita akan masuk ke materi kita. Mana di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang desain grafis. Nah, sebelum Ibu memberitahu apa itu desain grafis, anak-anak sekalian sudah tahu apa itu desain grafis? Belum Bu. Belum? Nah, dasar desain grafis. Jadi sebelum kita belajar tentang desain grafis, kita harus memahami unsur-unsur tata letak berupa ada garis, ada ilustrasi, ada tipografi, ada warna, ada gelap terang, ada tekstur dan ruang. Nah, desain grafis ini terbagi menjadi dua kata, di mana desain itu menurut Atisa Sipahelut tahun 1991, ia mengartikan bahwa pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan penglihatan gagasan konkret. Nah, itu berupa pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar. Sedangkan grafis, menurut Freddy Adiono Basuki tahun 2000, dalam bahasa Inggris disebut dengan grafik. Nah, diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau dari titik-titik yang dihubungkan menjadi suatu garis, maka itu disebut dengan grafis. Nah, sedangkan jika kita gabungkan desain dengan grafis yang memiliki arti yang lebih baru, yaitu seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Nah, bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu apa saja yang mencakup di dalam seni desain grafis? Itu ada seni visual, ada tipografi, ada tata letak, dan desain interaksi. Nah, desain grafis komputer. Desain grafis komputer ini upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam wujud gambar yang dibuat menggunakan bantuan teknologi komputer. Nah, misalnya contohnya seperti kita mempunyai suatu ide yang bisa kita bilang kita mau melukis sesuatu, itu bisa kita tuangkan apa yang kita pikirkan ke dalam tulisan kita atau gambaran kita. Misalnya seperti saat kita SD, kita sudah mempunyai yang namanya pemikiran tentang menggambar. Itu kan misalnya kita melihat suatu rumah atau pohon atau keindahan alam misalnya. Nah, itu kan kita berpikir ya. Nah, itu kita tuangkan dalam kertas menggunakan bisa dibilang kuas, pensil warna, sehingga terjadilah apa yang kita pikirkan tadi tertuang di dalam buku gambar kita. Nah, batasan media ini, desain grafis itu pada awalnya diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Nah, sebagai tambahannya, sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik. Bisa seringkali kita sebut dengan desain interaktif atau desain multimedia. Ada prinsip dan unsur desain grafis. Nah, ada prinsip dan unsur desain. Unsur dalam desain grafis itu sama seperti unsur dasar dalam disiplin lainnya. Dalam disiplin desain lainnya, maaf ya. Nah, unsur-unsur tersebut
bisa termasuk dari shape, bentuk atau form, tekstur, garis, ruang, dan warna. Dia membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual. Nah, prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan atau balance, ritme atau rhythm, tekanan atau emphasis, proporsi atau proportion, dan kesatuan atau unity. Nah, kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Nah, seumpamanya ya kita memasak menu yang spesial. Nah, ada komposisi bahan-bahan serta cara meramu atau cara kita memasak. Nah, itu kan kita akan menghasilkan hidangan yang lezat dari apa-apa saja yang kita pikirkan. Nah, contoh simpelnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti kita mau membuat menu spesial yaitu telur mata sapi. Apa-apa aja yang termasuk dalam menu-menu untuk membuat telur mata sapi itu ada garam, mungkin ada sebagian yang memasukkan merica atau lada. Nah, setelah kita memasukkan bumbu tersebut, langkah selanjutnya kita akan memasak. Nah, dari situlah maksud dari unsur-unsur desain grafis. Selanjutnya itu ada garis. Nah, garis ini adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Misalnya ada satu titik ke titik lainnya, habis itu kita garis. Nah, itu akan menjadi satu garis yang terhubung antara titik-titik. Coba kita lihat di sekitar kita akan melihat garis yang lurus, lengkung, berbelok, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang titik-titik. Itu semua bisa kita sebut dengan garis. Tapi mungkin bentuknya saja yang berbeda, ada yang melengkung, ada yang berbelok seperti itu. Nah, garis ini bisa kita gunakan untuk mengatur informasi, penekaan kata, menghubungkan informasi, outline foto, membuat kotak, membuat bagan atau grafik, membuat pola atau ritme dengan membuat banyak baris, membuat penekanan langsung ke mata pembaca, atau mensugesti emosi. Ini maksudnya ketika kita menggambar sesuatu, garis ini berfungsi untuk sebagai penekaan kata, sebagai menghubungkan informasi, sebagai outline foto. Itu maksudnya fungsi dari garis tersebut dalam desain kita misalnya. Nah, selanjutnya itu ada ilustrasi. Ilustrasi ini adalah unsur dari grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Ilustrasi ini berguna untuk menarik perhatian, merangsang minat pembaca, memberikan eksplanasi atas pernyataan, menonjolkan keistimewaan dari para produk, menenangkan persaingan, dan menciptakan suasana yang berciri khas. Nah, ilustrasi itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada gambar tangan atau hand drawing. Gambar tangan atau hand drawing ini adalah ilustrasi dari gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat seperti iklan, baliho, dan sebagainya. Yang kedua itu ada fotografi. Ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera, baik manual maupun digital. Sedangkan tipografi ini merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi ini melibatkan beberapa pengaturan ya. Ada seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking atau jarak antar huruf secara umum, atau kerning, yaitu jarak antar dua huruf yang spesifik, dan leading atau jarak antar baris. Selanjutnya itu ada warna. Warna dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Fungsi warna ini apa dalam desain kita? Anak-anak ada tahu? Contohnya kita mendesain tapi nggak ada warnanya. Gimana menurut anak-anak sekalian? Apa itu bagus? Apa menarik perhatian orang? Tidak. Jadi fungsi warna itu ialah memberi kesan terhadap orang yang melihat. Nah, itu akan berpengaruh ya bagi gambar kita. Kenapa? Karena seperti anak-anak bilang tadi, kalau tidak ada warna dalam suatu gambaran kita itu tidak menarik seperti itu. Dan mungkin yang melihat cuma sekedar ya bagus gitu, cuman tidak berkesan bagi yang melihatnya. Selanjutnya ada gelap terang.
itu, Ibu-ibu? Lagi apa? Gak ada, Bu. Coba jelaskan dulu yang dijelaskan sebelumnya tentang warna. Bagaimana ketika gambar kita tidak ada warna? Tidak menarik, Bu. Tidak menarik dalam hal Penglihatannya, Bu. penglihatan. Ada kesan, Bu. Nah itu ya contohnya buat anak-anak sekalian, ketika ada seorang guru yang lagi menjelaskan di depan, itu didengar ya Nak ya, biar kita juga lebih paham dan bisa saling menghargai ya Nak ya. Iya Bu. Nah kita masuk ke belakang. Belakang ini adalah salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dalam visual grafis, yaitu adalah dengan mengatur gelap dan terangnya. Ada dua pembagian dalam kategori, yaitu ada low contrast value yang berarti penggunaan warna-warna yang kurang kontras. Selanjutnya itu ada tekstur. Nah, tekstur ini merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Nah, dalam desain grafis, penggunaan tekstur dapat dinyatakan untuk memberikan visual lebih berkarakter. Tekstur sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Contohnya seperti kita memberikan pencahayaan. Contohnya seperti aplikasi editing yang simpelnya dalam HP aja, itu pasti ada kayak tekstur pencahayaannya, bisa kita atur gelapnya, bisa kita atur terangnya, atau mungkin bisa kita pertajam seperti itu. Selanjutnya itu ada ruang. Ruang ini adalah jarak antara daerah atau daerah sekitar. Contoh itu seperti memisahkan ruang atau universe, highlight, dan memberikan mata visual istirahat. Ruang dapat digunakan itu untuk memberikan mata visual istirahat, membuat hubungan antara unsur-unsur, sorot salah satu elemen, menaruh banyak spasi sekitar yang penting untuk memanggil perhatian kepadanya, atau membuat layout mudah untuk mengikutinya. Selanjutnya itu ada keterampilan. Dalam keterampilan ini ada dua, yaitu ada seni visual dan ada tipografi. Dalam seni visual itu ialah ilmu yang termasuk dalam seni visual antara lain adalah fotografi dan digital imaging. Selanjutnya tipografi. Tipografi ini merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi juga melibatkan beberapa pengaturan pada huruf. Selanjutnya ada tata letak dan desain interaksi. Tata letak ini adalah seni dalam menyusun elemen atau konten yang ada pada sebuah halaman. Contohnya seperti penempatan gambar dan teks. Keterampilan ini azan ya? Iya. Nah, kita break dulu ya mendengarkan azan. Iya, Bu. Baik, yang selanjutnya itu ada desain interaksi. Nah, sejak perkembangan dunia teknologi informasi, para desainer grafis itu mulai berperan dalam merancang tampilan perangkat lunak atau antarmuka pengguna grafis, atau biasa kita sebut dengan APG, yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Graphical User Interface atau GUI. Dan web. Anak-anak, selanjutnya ada peralatan desain grafis. Nah, pada pertengahan 1980 kita kedatangan desktop publishing serta pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak. Nah, grafis memperkenalkan satu generasi desainer pada manipulasi image dengan komputer dan penciptaan image 3D yang sebelumnya adalah merupakan kerja yang susah payah. Seseorang perancang grafis itu menggunakan sketsa. Sketsa ini untuk mengeksplorasi ide-ide yang kompleks secara cepat, dan selanjutnya ia memiliki kebebasan untuk memilih alat untuk menyelesaikannya, baik bisa dengan tangan maupun dengan komputer. Jadi kita kalau mau mendesain itu nggak harus menggunakan komputer ya, seperti zaman sekarang memang sudah canggih. Kalau kita mau membuat desain grafis menggunakan alat tulis juga bisa gitu. Itu juga salah satu desain yang kita tuangkan dalam bentuk buku gambar seperti itu. Oke, hanya itu yang bisa Ibu jelaskan. Sebelumnya Ibu mau tanya, anak-anak semua sudah paham? Paham. Sudah, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu kasih tugas saja nak ya. Kalian di rumah tugasnya buat satu desain grafis, bebas temanya apa ya. Minggu depan dikumpul ya nak. Iya, Bu. Nah, baik, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.